wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa video Ibu di-subscribe agar Ibu semakin semangat membuat pembahasan video matematika lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini kompetensi dasar yang kalian harus capai ada di KD 3.2, yaitu menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel, dan juga di KD 4.2 menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Dan juga tujuan pembelajarannya itu melalui menyimak video, tanya jawab, dan penugasan mandiri, siswa dapat menerapkan persamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel dan menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Jadi di pertemuan kali ini kita bahas persamaan nilai mutlaknya dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita bahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Oke. Nah, definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak, bilangan positif adalah bilangan itu sendiri. Kalau definisi nilai mutlak bilangan negatif adalah lawan dari bilangan tersebut. Contohnya, kalau misalnya ada tanda mutlak 7, berarti nilainya 7. Atau kalau misalnya di sini ada tanda mutlak min 4, berarti nilainya itu 4. Jadi jelas bahwa nilai mutlak setiap bilangan real akan selalu bernilai positif atau 0. Nah, ini untuk bilangan real. Jadi kalau negatif 4 itu jadi 4. Nah, bagaimana kalau bentuknya persamaan nilai mutlak? Otomatis kalau ada persamaan berarti sudah harus muncul di benak kamu ada variabelnya. Seperti ini. Nah, dari sudut pandang geometri, nilai mutlak dari X, ini udah masuk ke variabel ya. Kalau tadi kan angka. Kalau angka min 4 langsung jadi 4. Tapi kalau variabel X, itu yang jelas adalah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Karena jarak itu selalu positif atau 0, maka nilai mutlak X juga selalu bernilai positif atau 0 untuk X setiap bilangan real. Nah, secara formal, definisi nilai mutlak X, ini untuk yang X nih, bukan angka nih. Yang untuk variabel itu nilai mutlak X itu sama dengan X jika X-nya lebih dari 0, nilai mutlak X sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, realnya ada di gambar ini. Oke, jadi intinya kalau ada nilai mutlak X sama dengan A, itu kita harus punya anggapan nilai X-nya itu berarti bisa jadi min A atau bisa jadi X sama dengan A, karena jaraknya sama. Dari 0 ke A itu A, dari 0 ke min A untuk jarak, karena jarak selalu positif, itu juga A. Gitu. Nah, jadi dari kesimpulan ini berlaku. Untuk A-nya lebih dari 0 berlaku nilai mutlak X sama dengan A, langsung kita pecah jadi 2, yaitu X-nya bisa jadi sama dengan A atau X-nya bisa jadi sama dengan min A. Oke, contohnya gimana sih? Nah, kalau ini contoh yang masih sederhana sih sebetulnya. Di sini ada contoh soal nomor 1, terus soal teknik. Seekor semut berjalan ke kiri dalam arah sumbu X sepanjang 5 cm, kemudian berbalik arah sejauh 10 cm. Lalu semut itu berjalan lagi ke kanan sepanjang 15 cm. Dan terakhir berbalik arah sepanjang 12 cm. Tentukan jarak total yang ditempuh semut tersebut. Nah, kalau misalnya kita bahas posisi ya, berarti awalnya ke kanan. Ke kiri 5 cm, lalu berbalik arah. Berarti dia ke kanan ya, awalnya ke kiri 5, terus berbalik arah 10 cm. Kalau ditanya posisi kan berarti sebenarnya deket ya pergerakannya. Tapi karena di sini kita bahas mengenai nilai mutlak, karena yang ditanya tuh jarak tempuh semut tersebut. Jadi yang awalnya min 5, yang awalnya ke kiri itu jadi negatif, dia jadi positif 5. Dan ini juga yang terakhir berbalik arah sepanjang 12 cm kan negatif, ini juga jadi positif. Jadi kalau nanya total jarak itu pasti anggapan kita selalu positif gitu. Jadi 5 tambah 10 tambah 15 tambah 12, totalnya 42 cm yang ditempuh semut tersebut. Nah, ini soal yang lebih kompleks lagi di sini. Oke.
Seorang karyawan di suatu perusahaan akan memperoleh kenaikan gaji karena telah berprestasi dan penurunan gaji jika tidak disiplin. Perusahaan tersebut menerapkan aturan bahwa penyimpangan gajinya, baik itu naik atau turun, itu sebesar 500.000. Jika gaji karyawan tersebut mula-mula 3 juta, tentukan gaji terendah dan gaji tertinggi karyawan yang memperoleh kenaikan atau penurunan, bukan nih, atau penurunan gaji. Di sini, ini ternyata menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi gimana? Karena kan kita mau tahu gajinya tuh berapa sih? Gajinya berapa? Di sini X dikurangi 3 juta sama dengan penyimpangannya 500.000 ya. Nah, definisi nilai mutlak sendiri, X dikurang 3 juta sama dengan 500 atau X dikurang 3 juta sama dengan min 500.000. Karena kita mau tahu nih, ini kan penyimpangan ya. Ini gaji realnya. Kalau misalnya dikurang 3 juta, itu hasilnya adalah penyimpangannya. Tapi penyimpangannya ada dua, bisa jadi penyimpangan karena berprestasi, artinya nambah, naik, atau bisa jadi penyimpangan karena tidak disiplin, berarti gajinya turun. Selanjutnya, kalau pakai definisi ini berarti kita pecah jadi dua. Yang X dikurang 3 juta sama dengan 500.000, ini min 3 juta ditambah 3 juta biar nilai X-nya itu sendiri, biar 3 jutanya habis, dan 500.000 juga ditambah 3 juta, jadi 3 juta 500. Ini nilai X-nya, ini penyimpangan pertama. Oke, atau karena ini tadi min 500.000 ya, ini kita cari juga. X dikurang 3 juta sama dengan X dikurang 3 juta sama dengan min 500.000. Sehingga sama-sama ditambah 3 juta biar min 3 jutanya habis. Jadi di sini X min 500.000 tambah 3 juta itu hasilnya 2.500.000 gitu. Atau kamu pernah dengar istilah pindah ruas ya? Sebenarnya pindah ruas itu nggak boleh dipakai sih, istilah itu hanya sebetulnya asal mulanya dari sini. Tapi kalau kamu sudah mahir boleh ini langsung min 3 juta seolah-olah pindah ruas jadi positif 3 juta. Sebetulnya boleh pakai makna itu, seolah-olah pindah ruas. Nah, kesimpulannya gaji terendah dan gaji tertinggi karyawan perusahaan itu adalah 2.500.000 dan 3.500.000. Itu menggunakan konsep nilai mutlak. Nah, ini kalau soal cerita, gimana sih kalau soalnya benar-benar real aljabar banget gitu. Jadi sebetulnya sama, misalnya soalnya kayak gini. Himpunan penyelesaian dari 2X dikurang 7, tanda mutlak nih sama dengan 3. Oke, kita langsung beranggapan bahwa tanda mutlak itu yang tanda sama dengan ini harus kita pecah jadi 2 ya. A-nya itu X sama dengan A dan X sama dengan min A. Selanjutnya di sini kalau sudah dipecah berarti 2X dikurang 7 sama dengan 3 atau 2X kurang 7 sama dengan min 3. Nah, kita bagi 2 nih. Ini boleh langsung sebenarnya min 7-nya pindah ruas ya, seolah-olah pindah ruas. Atau asal mulanya kanan ditambah 7, kiri juga tambah 7. Ini juga sama, kanan tambah 7, kiri tambah 7. Nah, ini jadi 2X sama dengan 10. Yang ini 2X sama dengan 4. Karena min 3 tambah 7 itu 4. Lanjutnya gimana? Ini kan 2 kali berapa biar jadi 10 ya? Berarti sama aja X-nya sama dengan 10 per 2. Ini sama-sama dibagi 2 gitu. 2X bagi 2, X. 10 dibagi 2. Ini juga sama. Ini hasilnya X sama dengan 5, yang ini X sama dengan 2. Otomatis HP, himpunan penyelesaian, itu 2,5. Itu dia. Ini kalau soalnya real aljabar. Nah, ada soal tipe berbeda. Ini tanda mutlak kanan kiri. Ini gimana Bu cara ngerjainnya? Oke, kalau yang tanda mutlak kanan kiri, kamu nggak usah panik. Kamu fokus sama yang sebelah kanan. Tetap pakai sifat nilai mutlak. Kalau ada nilai mutlak, itu berarti yang sebelah kanan kamu pecah jadi 2. Yang satu ada tanda minnya, yang satu tetap jadi positif. Jadi kalau sudah kamu bagi 2, yang satu positif, yang satu negatif, berarti jawabannya juga akan ada 2 ya. 2X dikurang 1 sama dengan X tambah 4, atau 2X kurang 1 sama dengan min X tambah 4. Ini hati-hati, harus dikasih dalam kurung, karena nanti dia berpengaruh minusnya. Oke, sorry. Nah, ini min X tambah 4, kalau kita urai, kita bongkar tanda kurungnya, berarti jadi min X dikurang 4. Seperti itu. Sedangkan yang ini tetap ya. Selanjutnya
Langsung aja kalau seperti ini berarti 2x ini dikurang x karena x-nya pindah ruas, seolah-olah pindah ruas. Ini yang 4-nya tetap karena tempatnya di kanan, min 1-nya ini jadi positif 1. Ini juga sama, 2x ditambah x karena dari sini ya. Ini minus, lalu seolah-olah pindah ruas, ini jadi positif x, dan ini min 4, ini min 1, ini jadi plus 1, karena seolah-olah pindah ruas. Nah, dari sini ini udah bisa langsung, 2x dikurang x itu kan x ya. 4 tambah 1, 5. Udah selesai kalau yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan, 2x tambah x itu 3x. Min 4 tambah 1 itu min 3. Sehingga x sama dengan min 3 bagi 3. Maka hasilnya min 1. Dan kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya, biasanya ditulis dari angka yang terkecil dulu ya. Jadi di sini min 1,5. Oke. Itu tadi 3 contoh cara menyelesaikan permasalahan yang ada tanda mutlaknya. Sehingga dari 3 contoh itu diharapkan kamu mampu bisa menyelesaikan 3 tugas yang Ibu berikan pada pertemuan kali ini. Nah, ini sebetulnya sama cara menyelesaikannya. Jadi di sini yang nomor 1 sama banget dengan contoh yang pertama ya. Nah, contoh yang tentang gaji karyawan, di sini gaji ASN golongan 3 3.450.000 dan kalau ada keadaan tertentu terpaut 350.000. Keadaan tertentu itu bisa jadi kenaikan dan penurunan gitu kan ya, dengan gaji yang dianggarkan. Jika gaji awalnya itu X rupiah, maka persamaan nilai mutlak yang sesuai untuk gaji ASN golongan 3 itu sama seperti tadi gitu. Gaji terendah dan tertingginya itu berapa? Yang nomor 2 sama dengan contoh yang bentuknya sudah aljabar. Ini bisa kamu lihat penyelesaiannya. Yang nomor 3 juga sama seperti contoh terakhir yang kita bahas. Oke, tetap semangat untuk mempelajari konsep-konsep matematika yang memang kadang-kadang butuh kesabaran dan ketelitian untuk menyelesaikannya ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.